Kalau Anda launchingnya pengen meledak hingga tembus di angka miliaran rupiah, tonton videonya sampai selesai. Jadi banyak orang yang curhat kepada saya, udah bikin produk lama-lama, udah riset panjang lebar, tapi pada saat di launching, boom, pes, gitu ya. Gak ada omsetnya gitu kan. Ini yang jangan sampai terjadi sama Anda. Maka wajar ketika ini orang-orang pada ngeluh, udah Kang saya tuh udah bikin produk lama banget, risetnya lama gitu kan, bikinnya juga lama, tapi pada saat di launching kok kayaknya gak sesuai harapan gitu ya, gak sesuai dengan pengennya kayak seperti apa. Nah, ada data menarik teman-teman dari Harvard University, Harvard Business Review, di mana ternyata 95% produk baru itu diluncurkan setiap tahun gagal. Gagal artinya apa? Hampir 100% gagal mulu. Nah, data yang saya punya juga, bahkan beberapa persen orang itu hanya mempersiapkan launchingnya gitu ya, itu hanya pada saat setelah launching. Dalam arti pada sebelum itu dia nggak tenang-tenang, tapi pas udah launching akhirnya bingung gitu kan. Nah, maka poinnya adalah kalau Anda sekarang bikin produk dan pengen meledak, itu mikirin meledaknya bukan pada saat produknya udah jadi, tapi dipikirin sebelum produknya jadi. Maka wajar ketika Seth Godin, salah satu guru marketing bisnis di dunia gitu ya, yang pernah bilang bahwa marketing itu dimulai bukan pada saat setelah dibikin, tapi sebelum dibikin, ya, sebelum diproduksi gitu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah gimana caranya meluncing sebuah produk agar bisa meledak, bakal tembus di angka miliaran rupiah. Saya di sini mendapatkan banyak testimonial di handphone saya, terutama buat dari alumni teman-teman produk launch dynamite gitu ya, dimana mereka curhat, cerita, alhamdulillah Kang, berkat praktek ilmu Kang Dewa, saya jualan masker terjual lebih dari 100.000 pieces katanya. Mantap gitu kan. Kang, saya jualan buku, launchingnya lebih dari 10.000 eksemplar. Mantap. Kang, saya jualan travel umroh, jamaahnya lebih dari 1.000. Mantap gitu. Kang, saya jualan produk nih cemilan, launchingnya langsung gila-gilaan. Top Marco top. Semua sekali lagi Haza yang Fadli Robi. Nah, sekarang mungkin Anda nanya nih Kang, sebenarnya apa sih Kang kesamaan mereka? Kenapa sih mereka itu kok bisa launchingnya bisa meledak? Jadi apa yang harus diperhatikan? Oke, saya ingin sampaikan kepada Anda sekarang poin-poinnya ya. Pertama teman-teman, ketika Anda launching sebuah produk, hal pertama yang harus dipikirkan adalah Anda harus menentukan terlebih dahulu customer segmen mana yang ingin Anda garap. Bicara masalah customer segmen, artinya adalah tentang kira-kira geografisnya tinggalnya di mana, demografisnya kira-kira seperti apa, cewek kah, cowok kah, usianya berapa, ya? Cewek Kang, cewek usia berapa? Karena cewek saja bisa macam-macam nantinya, ya. Cewek muda dinamakan, kalau kita namakannya itu cewek ambyar ya, anak muda mampu bayar gitu ya, usia 20 tahun ke bawah. Apalagi Mahmud Abbas, muda anak baru satu, berarti anaknya dia baru satu gitu ya, usianya mungkin di atas 25-30, itu segmennya beda lagi milenial. Ini apa namanya, macan ternak, mama cantik antar anak, dia udah, anaknya udah gede, anaknya udah sekolah SD, TK, berarti 30-35, itu beda lagi pendekatan segmennya. Atau tadi apa namanya Marisol, apa itu Marisol, Mama Arisan dan Sosialita, itu 40 tahun yang ngumpul-kumpulnya itu Jung, halo gitu. Ini aja cewek aja dapat segmen. Nah itu teman-teman, cara pendekatannya beda. Saya pernah menggarap sebuah brand skincare, 3 brand sekaligus. Yang satu garap Z alias si ambyar, yang satu garap emak-emak alias macan ternak, yang satu garap mamah muda, Mahmud Abbas. Pendekatannya beda semua. Ke macan ternak, buset dah, macan ternak ternyata dia kalau misalkan kondisinya komplain tuh, viralnya minta ampun. Ke Z, ke si ambyar, ini kok gak loyal banget orang-orang gitu kan, harus bikin gimmick-gimmick mulu kalau Z mah gitu kan. Nah beda-beda. Nah kadang kita tuh pada saat bikin produk, segmennya belum ditentukan terlebih dahulu. Itu dari segi demografisnya, belum behaviornya. Jual baju, ada tipe orang yang kalau jualan baju tuh yang pas kita ketemuan sama nih, kita samaan, nah pelukan kan, seneng. Ada yang kalau samaan, alas ya sama gitu. Ada yang kayak begitu, betul nggak? Itu nih behavior. Nah maka ketika Anda bikin produk, kira-kira customer segmennya, geografisnya, demografisnya, behaviornya, psikologikalnya, ya dia pakai mobil atau motor, ya dia kira-kira merek handphonenya apa, itu harus tahu semua. Kang, bentar, ini mau bikin produk kok malah mikirin pasar? Nah itu dia poinnya. Mulailah dari pasar, jangan dari ego pribadi. Kalau kita bikin produk, gua kayaknya mau bikin ini riset belum gitu, belum gitu kan. Bikin aja pede. Pas udah jadi produk, cetak 10.000 gak laku. Ayo gimana? Makanya riset dulu. Seth Godin pernah bilang, jangan pernah cari pasar untuk produkmu, tapi carilah produk untuk pasarmu. Jadi produk itu pasar dulu. Abdurrahman bin Auf pernah bilang, pada saat hijrah gitu ya, tunjukkan saya di mana pasar dulu, di nomor 1.
Kalau pengen launchingnya meledak, mulailah dari pasar. Pikirkan customer segmentnya apa. Nomor satu. Kedua, gimana berikutnya supaya meledak, Kang? Produknya pastikan punya value, alias value proposition-nya diperhatikan. Value proposition bicara tentang fitur, benefit, juga dari segi experience, diferensiasi, dari segi positioning, branding, itu dipikirin dari awal. Dan itu dari awal dipikirin bukan pada saat launching. Bentar, apa yang membedakan baju ini sama yang lainnya? Apa yang membedakan dress ini sama yang lainnya? Apa yang kira-kira membedakan fiber ini sama yang lain? Yang satu bikin boles, yang satu bikin detox, yang satu nurunin berat badan, yang satu apa nih ya? Itu tentuin positioning dari awal. Bukan pada saat udah launching. Termasuk nih ketika misalnya kita bikin nih arsitek atau berkata anak kontraktor, bedanya sama sebelah apa ya? Itu ditentuin dari awal sehingga launchingnya bisa meledak. Ya. Saya bikin platform apa nih? Ini bedanya sama ini apa ya? Diferensiasi, perbedaan, positioning, tentang apa yang melekat dalam benak orang, itu tentuin dari awal. Nah, jadi memang pusingnya dari awal. Nanti pusing di awal, tengah jalan launching, alhamdulillah nggak pusing. Daripada di awal semangat, pas launching, iya kumaha ya, yang liar ya. Jangan sampai kayak begitu. Yang nomor dua adalah value proposition yang dibangun mesti kuat. Apa yang harus dipikirkan? Fitur. Apa aja fiturnya nih? Benefit, apa manfaat dari fitur tersebut? Experience, bagaimana ketika dirasakan. Dan ngomongin benefit, teman-teman, ada 3 macam benefit. Benefit emosional, fungsional untuk nutup aurat fungsinya gitu ya. Emosional, ya gue stylish gitu ya. Self ekspresif ataupun gengsional, gue makin slim tuh kelihatan tuh kan. Nah, kira-kira gimana? Ini ilmu branding. Itu nomor 2. Yang ketiga, kawan-kawan, kalau Anda launchingnya pengen meledak, gak cuma sekedar bikin dari si customer segment dan juga produk value-nya, tapi juga bicara tentang preparation-nya, persiapan. Maka tugas Anda pada saat meluncing produk, siapin tuh kira-kira bagaimana copywriting-nya nanti, kontennya, bagaimana foto-fotonya, bagaimana video-videonya, itu kudu disiapkan sedari awal, disiapin. Jangan nanti pada saat mau launching baru kiri kanan, ini kita udah beres belumnya? Semua sedari awal disiapkan. Maka tugas Anda punya checklist. Nah, checklist ini yang mahal. Checklist konten apa, checklist video apa, checklistnya desain apa, tentang preparation, persiapan sematang mungkin. Yang keempat adalah Anda harus punya traffic source. Jadi ketika launching itu Anda harus tentukan gitu ya, kira-kira nanti serangan trafficnya dari mana? Dari Instagram kah? Dari TikTok kah? Dari influencer kah? Dari organik kah? Dari YouTube kah? Dari mana? Namanya traffic source tentunya adalah traffic. Berarti kan ada keramaian. Nah, nanti ada yang namanya organic traffic, yang gratisan atau yang berbayar gitu kan. Nah, itu seperti apa Anda manage-nya ya? Dan seberapa besar Anda budgetnya kalau ngomongin budget. Traffic source dipersiapkan, itu yang keempat. Yang kelima pastinya adalah, yang juga tak kalah penting adalah pre-launch-nya. Nah, ini yang orang kadang nggak paham. Pre-launch-nya tentang bagaimana Anda menyiapkan sebuah launching agar orang itu mata tertuju pada Anda semua, sehingga nanti pada saat launching itu meledak gila-gilaan. Tapi PLC 1 gimana, 2-nya gimana, 3-nya gimana, itu kudu clear. Giving value terus. Ya. Nah, yang keenam adalah bikin viral, building buzz. Viralnya seperti apa? Anda bikin giveaway kah, bikin kontes kah, lomba kah, meme kah, atau apa, itu dibikin. Sehingga orang tuh ke kita semua, atau mungkin si ownernya bikin kontroversi, bikin gimmick gitu ya, silakan. Dan pasti yang ketujuh adalah cara mengkonversinya. Nah, konversinya ini dengan meta trigger tertentu. Gimana supaya mereka akhirnya beli produk Anda di hari itu juga, gak nunda-nunda. Karena orang penyakitnya tuh nunda-nunda gitu kan. Gimana orang lain itu percayanya sama Anda bukan sama yang lain gitu. Nah, ini poin-poinnya teman-teman. 7 poin tadi akan menjadi hal penting yang harus Anda perhatikan ketika Anda launching produk. Dan beritanya memang saya akan banyak bahas di workshop Product Launch Dynamite yang jadwalnya saya kurang hafal ya, terdekat kapan. Nanti coba cari tahu aja di Billionaire Coach, silakan di follow akun Instagramnya di sini gitu, atau klik link yang ada di komen gitu ya. Nah, jadi itu teman-teman. Jadi launching itu ada ilmunya. Ya, kalau kita nggak mau mempersiapkan launching sebaik mungkin, ya wajar dong kalau misalkan nanti launchingnya nggak meledak gila-gilaan. Semoga jualan Anda, launching Anda meledak gila-gilaan. Kalau ada yang mau ditanyakan, komen aja di kolom komen. Kalau Anda suka dengan video ini, silahkan like dan juga share video ini ke teman-temannya. Dan sampai jumpa di video berikutnya.